Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Yuni Marsita, mahasiswi semester 3 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad Anwar, Banten. Dalam video ini kita akan bersama-sama membahas terkait kebudayaan, globalisasi, aturan, dan gender. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan menurut Kunchalaningrat ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Bagaimana kebudayaan beroperasi membentuk tingkah laku manusia? Kebudayaan membentuk tingkah laku manusia melalui sosialisasi dan pembentukan identitas. Setiap manusia bersosialisasi dengan membawa background kebudayaannya masing-masing. Mengapa kebudayaan perlu bagi manusia? Kebudayaan memberitahu kita cara berperilaku, menghubungkan kita dengan orang lain, dan membantu kita mengerti dunia sekitar. Ketika kita ikut serta dalam kebudayaan, itu memungkinkan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi. Jadi, kebudayaan membantu kita hidup bersama dan berkembang. Apa yang dimaksud dengan peradaban? Menurut Aldo Toynbee, arti peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Bagaimana fenomena globalisasi menggunakan konsep peradaban? Menurut Peter Drucker, globalisasi adalah istilah menyeluruh untuk menggambarkan proses yang ada di jantung ekonomi global. Artinya, istilah globalisasi digunakan untuk menggambarkan proses penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional, dan pasar uang global. Fenomena globalisasi ini menciptakan saling ketergantungan antar peradaban, memfasilitasi pertukaran ide, barang, dan budaya. Adanya perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi, bentuk masyarakat seperti apa yang muncul pada masa kini. Dengan perkembangan teknologi, muncul masyarakat berbasis teknologi tinggi yang mengandalkan informasi dan konektivitas digital. Sisi baiknya adalah teknologi membantu memudahkan kita melakukan segala hal, mendekatkan yang jauh, dan berkat komunikasi juga mampu menambah pengetahuan. Jelaskan perbedaan moral dan hukum. Hukum dan moral memiliki perbedaan dalam daya kerjanya. Kaidah hukum bukan hanya membebankan kewajiban kepada manusia, tapi juga memberikan kekuasaan. Sedangkan kaidah moral hanya membebankan kewajiban saja kepada manusia. Secara sederhana, hukum mempunyai aturan yang disetujui oleh pihak-pihak seperti pemerintah dan akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan sebagaimana mestinya jika melanggar. Sedangkan moral tidak. Apa perbedaan jenis kelamin dan gender? Dalam kenyataan sehari-hari, apakah jenis kelamin dan gender selalu beriringan atau bisa bersilangan? Bila ada persilangan, apa pendapat kalian? Jenis kelamin adalah karakteristik biologis, seperti laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender mencakup peran, identitas, dan ekspresi sosial yang dapat bervariasi. Jenis kelamin dan gender itu tidak selalu beriringan atau bersilangan, karena perspektif diri setiap orang itu kan berbeda. Bila bersilangan, contohnya terjadi pada lelaki yang feminim atau wanita yang maskulin, yang mungkin masih bertentangan dalam budaya masyarakatnya. Persilangan antara jenis kelamin dan gender dapat menghasilkan variasi gender, seperti non-binar. Ini bukan penyakit, melainkan keberagaman manusia dalam identitas dan ekspresi gender. Asalkan tidak melanggar kode etik dari suatu komunitas, agama, peraturan daerah, dan lain.